Oke rekan B4 Lab, hari ini kita akan melanjutkan 7 kunci uang tradisional Jepang yang akan membuat kita merasakan kebebasan finansial sebelum usia tua. Simak baik-baik dan manjakan telinga kalian dengan pembahasan yang dapat membuka pemikiran kalian tentang kebebasan finansial. Pernahkah kamu berpikir tentang seberapa sering kamu menggesek kartu kredit tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya? Mentalitas Jepang yang mengutamakan uang tunai memaksa orang untuk lebih sadar akan pengeluaran mereka. Tidak ada pola pikir beli sekarang, bayar nanti. Kesadaran ini mengarah pada pembelian yang lebih bijaksana dan lebih sedikit penyesalan keuangan. Aspek menarik lainnya adalah banyak keluarga Jepang mengajarkan anak-anak mereka tentang tanggung jawab keuangan sejak dini. Alih-alih menerima uang saku secara bebas, anak-anak didorong untuk mencari uang saku sendiri dan mengatur pengeluaran mereka pada saat mereka mencapai usia dewasa. Mereka memiliki kecenderungan alami terhadap kehati-hatian finansial. Penghindaran utang juga berperan dalam tingkat penyitaan yang rendah di Jepang, karena pemilik rumah menabung lebih lama sebelum membeli. Mereka biasanya membayar uang muka yang lebih besar dan mempertahankan hipotek yang terkendali. Bandingkan dengan di Barat, di mana membeli rumah dengan uang muka minim dan batas kredit yang lebih tinggi merupakan hal yang biasa. Perbedaannya adalah pemilik rumah di Jepang jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kesulitan keuangan ketika terjadi kemerosotan ekonomi. Namun, ada hal yang menarik. Tahukah kamu bahwa bahkan bisnis di Jepang beroperasi dengan ketergantungan yang lebih rendah terhadap hutang? Banyak UKM mengambil jalur konservatif dengan mendanai pertumbuhan melalui laba internal daripada pinjaman. Praktik ini menciptakan bisnis yang tangguh yang dapat bertahan dalam kemerosotan ekonomi tanpa beban yang melumpuhkan akibat pembayaran hutang. Bayangkan jika lebih banyak orang mengadopsi pendekatan ini. Bagaimana jika lebih banyak orang mengadopsi pendekatan ini dalam keuangan pribadi mereka? Berapa banyak tekanan keuangan yang dapat dihindari? Hasilnya adalah berkurangnya tekanan keuangan, lebih sedikit kredit macet, dan budaya keamanan finansial. Jadi, izinkan saya bertanya kepada kamu, kapan terakhir kali kamu melakukan pembelian tanpa menggunakan kartu kredit? Apakah beralih ke mentalitas uang tunai akan membantu kamu mengambil kendali lebih besar atas pengeluaran kamu? Dan mari kita berbicara tentang kekuatan akuntabilitas kelompok dalam budaya menabung di Jepang. Di Jepang menabung bukanlah olahraga tunggal. Di Jepang keluarga, teman kerja dan bahkan teman-teman sering terlibat dalam rencana menabung koperasi untuk saling bertanggung jawab. Sistem informal ini memastikan bahwa tujuan keuangan tetap menjadi prioritas bersama. Selain menabung di tempat kerja, keluarga juga mempraktekkan tanoshi, sebuah tradisi yang sudah berusia berabad-abad di mana kelompok berkontribusi pada dana kolektif dan para anggotanya bergantian mengakses dana tersebut untuk pengeluaran yang besar. Hal ini memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab keuangan di dalam komunitas. Selain itu, komunitas ini sering mengadakan sesi pendidikan keuangan yang mengajarkan strategi menabung praktis. Bukankah akan lebih mudah untuk tetap termotivasi jika kamu memiliki sistem pendukung yang secara aktif membantu kamu untuk menabung? Di Jepang bahkan anak-anak pun diajari disiplin keuangan melalui program sekolah dan bimbingan orang tua untuk memastikan mereka tumbuh dengan kebiasaan keuangan yang kuat.